Bab 44. Iya, aku suka kamu. Sofika mengembuskan napas pelan, hatinya berdenyut nyeri mendengar perkataan Faras. Meski sudah memantapkan hati, tapi tetap saja ternyata hatinya sakit meski hanya sedikit saja. Aku tidak sabar ingin menikahi Putri, ucap Faras dengan kejam. Sofika menyunggingkan senyuman sinis. Baiklah, jangan menyesal karena sudah mengatakan hal ini. Oh ya, tidak perlu bertemu sekarang. Karena, kita akan bertemu di pengadilan saja, sambil meremas ponsel Sofika berkata. Kemudian, dia menutup panggilan sepihak. Tut, tut. Faras menatap ponselnya dengan kesal. Apaan dia? Siapa juga yang akan menyesal? Gerutunya sambil menutup aplikasi teleponnya, dan memasukkan ke dalam saku celana panjangnya. Faras merasa lega, karena akhirnya akan segera terlepas dari ikatan pernikahan dengan wanita yang tidak dia cintai. Putri, sebentar lagi kita akan bersama, senyuman lebar tersungging dari bibir Faras. Keruwetannya mendadak berkurang setelah menghayalkan bersama dengan Putri. Seminggu berlalu dari waktu Sofika dan Faras berbicara. Sofika tinggal bersama dengan kedua orang tuanya seminggu ini, dia sekalian ingin mengurus berkas untuk mengajukan gugatan cerai. Sofika sudah menceritakan kepada kedua orang tuanya tentang dirinya yang menyamar sebagai putri. Gila, apa yang kamu lakukan ini berlebihan, Vika. Ibunya sampai mencubit lumayan keras tangan putrinya itu. Sofika meringis sambil menyengir. Sementara ayahnya geleng-geleng kepala. Apa ini semua benar rencana kamu? Atau ayahnya menduga ini rencana Ali? Sofika tersenyum kecil. Sebenarnya awalnya ini rencana Ali, yah, jawabnya. Sudah ayah duga, sahabatmu itu memang sedikit gila, kekeh ayahnya. Mereka bertiga pun tertawa. Kamu sudah mantap berpisah dengan dia kan? Tegas ayahnya. Sofika diam. Kalau meraba hatinya, jujur saja dia berat berpisah dengan Faras. Karena, dia memang serius jatuh cinta dan bucin. Kenapa diam? Sekarang ibunya yang bertanya, ada rasa jengkel kepada Sofika yang terlihat ragu berpisah dengan Faras. Sofika mengembuskan napas gusar. Iya, aku yakin, jawabnya pelan. Ayah ingin kamu benar-benar pisah sama dia. Dia sudah terang-terangan menghinamu di depan ayah, dengan mengatakan punya wanita lain yang ingin dia nikahi. Tutur ayahnya menggebu-gebu. Ternyata itu kamu, sahut ibunya yang diiringi tawarnya. Dan mereka bertiga pun tergelak mengingat hal itu. Mereka pun berbincang cukup lama, hingga suara bel pintu berbunyi. Asisten rumah tangga membukanya. Diikuti Sofika. Ada siapa, Bi? Tanya Sofika yang melihat asisten rumah tangga yang tampak gelisah. Ini, ada surat, jawab asisten rumah tangga sambil mengulurkan tangannya yang memegang amplop surat. Sofika meraihnya dengan tangan bergetar. Dia membukanya perlahan. Hahaha, ternyata kamu serius ingin secepatnya, kekeh Sofika dengan mata berair, dan tiba-tiba saja ingusnya ikutan keluar. Bergegas dia menuju ke dalam kamarnya, dia meletakkan surat itu di atas nakas yang ada di dalam kamarnya. Surat itu merupakan panggilan dari pengadilan atas gugatan cerai yang diajukan Faras. Tadinya aku yang akan mengurus semuanya, tapi keduluan sama kamu. Ya sudahlah, gumamnya. Sebagai seorang wanita yang mencintai suaminya dan bucin, Sofika tentu saja menangis terseduh-seduh melihat surat itu. Lebih dari 1 jam dia seperti itu. Kedua orang tuanya tak melarangnya menangis, biarlah dia puas saja menangis untuk saat ini. Karena kedepannya, dia sudah tidak boleh lagi menangisi lelaki itu. Sorenya, Vika mana ibu? Tanya Ali, yang sengaja datang untuk menemui Sofika. Kebetulan saat ini ayah Sofika sedang ada di ruang baca.
Di kamar, lagi nangis, jawab Ibu Sofika dengan memelankan suaranya pada saat menyebut kata nangis. Nangis. Ali memicingkan mata, bingung. Ibu Sofika menyahuti, iya, samperin aja sana. Mungkin sekarang sudah selesai nangisnya. Ali pun langsung pergi menuju kamar Sofika setelah pamit. Sesampainya di depan kamar Sofika, Ali berdiri di depan pintu tanpa berniat mengetuk pintu. Hal itu karena dia bisa mendengar suara isakan sahabatnya itu. Ali mengembuskan napas pelan sebelum akhirnya dia membuka pintu secara perlahan dan masuk tanpa mengetuk. Dia bisa melihat Sofika yang tidur miring sambil memeluk guling dengan sesenggukan. Sengaja, Ali tidak menutup pintu kamar Sofika untuk menghindari fitnah. Dia melangkah pelan, hingga Sofika sama sekali tidak menyadarinya. Setelah jarak lumayan dekat barulah Ali menyapa. Kamu kenapa nangis sampai segitunya, cek-cek. Patah hati, cek-cek, menyesal. Sengaja, Ali berkata dengan nada mengejek. Mendengar suara Ali, Sofika segera menghentikan tangisannya. Dia menyeka wajahnya yang basah dengan air mata, kemudian bangkit dan duduk sambil menatap Ali sekilas, sebelum membuang pandangan ke arah lain. Sejak kapan kamu di sini? Tanya Sofika tanpa menatap. Ali duduk di sofa yang ada di kamar Sofika lebih dulu. Dia menatap Sofika lekat, kemudian barulah menjawab pertanyaannya. Sejak beberapa menit yang lalu, belum lama, jawabnya. Kamu kenapa? Menyesal? Tanya Ali dengan tatapan yang sama. Sofika diam tak menjawab, dia hanya tampak mengembuskan napas gusar. Aku ada saran jika memang kamu tak ingin berpisah dengannya, lanjut Ali. Dia merasa kasihan melihat kesedihan sahabatnya itu. Sofika mengangkat wajahnya, dan menatap Ali. Rencana apa? Dari nada bicaranya jelas terdengar antusias. Ali terkekeh pelan. Kelihatan banget kamu itu tak ingin berpisah dengannya, kata Ali. Sofika mencebikkan bibir. Apaan sih? Tapi dalam hati, dia mengakui apa yang Ali katakan ada benarnya. Ali terkekeh, kesini, panggilnya. Sofika memanyunkan bibir sambil turun dari tempat tidur dan duduk di samping Ali, dengan sedikit jarak. Pergi temui Faras sebagai putri, nikmati kebersamaanmu dalam beberapa hari. Rasakan, apakah kamu memang benar-benar masih mencintai dia, dan cari tahu apakah dia serius mencintai kamu, tutur Ali dengan serius. Apapun keputusanmu, aku sebagai sahabatmu akan selalu mendukungmu, lanjut Ali. Saat ini Sofika sudah duduk di sampingnya. Mata Sofika berkaca-kaca. Terima kasih Al, ucapnya dengan senyuman bahagia. Kamu sahabat terbaikku, selamanya. Sampai kapanpun, ucap Sofika kembali. Jadi apa kamu akan melakukan apa kataku tadi? Tanya Ali, meski dalam sudut hati terdalamnya berharap agar Sofika menolak. Tapi sayang, karena ternyata Sofika mengangguk antusias. Iya, aku akan mencoba saranmu itu. Aku akan cari tahu bagaimana perasaanku sebenarnya sama dia. Dan bagaimana perasaannya sama aku. Meski sebagai putri bukan Sofika, sahut Sofika dengan antusias. Ali tersenyum masam, dia sedikit menyesal dengan saran yang sengaja dirinya berikan tadi. Hei, kenapa senyummu itu aneh, seperti tidak tulus? Apa kamu menyesal dengan saranmu itu? Canda Sofika, yang pas mengenai hati Ali. Karena sesuai kenyataan, bisa saja, kalau jawabanku iya bagaimana? Sahut Ali dengan nada bercanda juga. Sofika sedikit terkejut mendengar perkataan Ali, tapi dia berpikir kalau Ali hanya sedang bercanda. Jadi dia sengaja menimpali dengan candaan kembali. Benar begitu, jangan-jangan kamu naksir aku dan mengharapkan aku jadi janda. Hahaha, sungguh Sofika merasa lucu dengan apa yang dirinya katakan. Sayangnya, jawaban Ali membuatnya salah tingkah dan terkejut luar biasa. Iya, itu yang aku harapkan Vika,
nada suara Ali terdengar sangat serius, diiringi dengan tatapan mata intens dan bibir tersenyum tipis, serta tersirat dari raut wajahnya yang sedikit tegang. Apa Ali?" Sofika terjengkit kaget, wajahnya sedikit memuat saling terkejutnya. Bahkan refleks dia memukul lumayan keras tangan Ali. "Iya, aku suka kamu," jawab Ali masih serius. Membuat Sofika syok karena rasa terkejutnya itu. Tapi sesaat kemudian, Ali tertawa renyah. "Hahaha, kamu sesyok itu mendengar perkataanku Vika. Ya ampun, memang harus begitu kagetnya kamu ya." "Aku bercanda sayang, hanya bercanda saja," ucap Ali yang berusaha menahan tawanya. Wajah pucat dan syok Sofika berubah menjadi raut jengkel. "Ali, candaanmu itu enggak lucu ya. Aku sampai syok. Bagaimana kalau aku jantungan?" seru Sofika sambil memukuli Ali. Dan jadilah mereka bertengkar, dalam artian bertengkar sambil bercanda, ya sedekat itulah mereka. Begitu dekat, hingga tak menyadari ada sesuatu yang terjadi namun tak mereka sadari. Dari ambang pintu kamar, kedua orang tua Sofika tampak berdiri dan memerhatikan mereka dengan raut gusar. Kemudian mereka meninggalkan tempat itu. Sofika sudah memutuskan untuk menemui Faras sebagai putri, dan akan mencari tahu perasaannya juga perasaan Faras yang sesungguhnya. Malamnya, Sofika sengaja mengirimkan pesan kepada Faras, "Sebagai putri tentu saja. Besok aku akan datang ke rumahmu, aku ingin berbicara suatu hal," itu isi pesannya. Faras begitu bahagia membaca pesan dari putri, wanita yang saat ini menjadi ratu di dalam hatinya. "Aku menunggumu sayang," balasnya dengan hati berbunga-bunga. Besoknya, Sofika benar-benar merealisasikan niatnya. Dia pergi untuk menemui Faras. Pagi sekitar jam 7, Sofika sudah ada di depan pintu rumah Faras. Tentu saja sebagai putri. Namun, sayangnya yang membuka pintu bukanlah Faras, melainkan orang lain yang tampak tak menyukainya. Mereka pun adu tatap dengan tajam.